Menurut Tabari, peristiwa ini Dalam video ini ada 3 hal yang akan kita bantah dan luruskan. 1. Sumber kitab Ibnu Ishaq dengan judul The Life of Muhammad, yang menceritakan kisah hidup Rasulullah. 2. Sumber kitab Al-Tabari volume 8 dengan judul Victory of Islam, halaman 149-151 yang menceritakan kekejaman Rasulullah, yang dianggap channel Sunnah Rasul. 3. Hadis yang mengatakan kehidupan Rasulullah berada pada bayangan ujung tombaknya. Pertama kita akan meluruskan dan membantah sumber yang digunakan adalah kitab karangan Ibnu Ishaq. The Life of Muhammad, Sirah Rasulullah atau Sirah Nabawiyah. Pertama yang melakukan reproduksi dari Sirah Nabawiyah adalah Ibnu Hisham. Ia menuliskan syarah atau penjelas dari apa yang telah ditulis oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Hisham juga memberikan penambahan riwayat pada bagian-bagian yang sekiranya perlu. Juga memberikan koreksi dan solusi pada kesimpulan-kesimpulan yang diungkapkan oleh Ibnu Ishaq, yang dinilai masih lemah dan bermasalah. Kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham merupakan salah satu kitab penting dan termasuk kitab generasi pertama dalam kajian sejarah hidup Nabi Muhammad. Ibnu Hisham meriwayatkan kitab Sirah Nabawiyah karya Ibnu Ishaq setelah mendapat ijazah dari Ziyad al-Bakkai, salah satu murid Ibnu Ishaq. Penulisan kitab tentang sirah atau biografi tidak terputus hingga masa sekarang ini, akan tetapi perbedaan yang mendasar adalah bahwa kitab-kitab tersebut dibuat bukan berasal dari analisa pengarangnya, atau bahkan pemikiran yang didasari atas bukti-bukti yang konkret, hal-hal yang merupakan teori-teori ilmuwan yang kita dapati dari beberapa ilmuwan bahwa hubungannya dengan hal yang dianalisa adalah sesuatu yang selalu berubah dan diperbarui tahun demi tahun. Akan tetapi mayoritas buku-buku yang ada pada saat ini adalah buku-buku yang datanya hanya didapatkan dari hasil nukilan dan berita dari orang lain. Sesungguhnya orang-orang yang konsen di dalam ilmu tersebut hanyalah orang-orang yang hanya mendapatkan berita kemudian menukilnya dan menjadikannya sebuah buku. Lalu mari kita perhatikan orang setelahnya, mereka hanyalah mengarang kitab dengan cara mengumpulkan yang telah ada dan menyusunnya bab demi bab. Oleh karena itu, jika kita perhatikan lebih jauh lagi dan kita bandingkan kitab yang telah dibuat oleh orang-orang pada saat ini dengan ulama atau ilmuwan zaman dahulu, maka terdapat banyak sekali sesuatu yang harus dikritisi dan ditinjau ulang, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Hisham dengan kitab Sirah Ibnu Ishaq. Maka buku-buku klasik yang berada di tangan dan di hadapan orang-orang setelah mereka saat ini, pada hakikat adalah sesuatu yang tidak dapat memberikan hal-hal yang baru, karena sesuatu yang terdapat di dalamnya merupakan sebuah bentuk atau gambaran yang tidak dapat disentuh esensinya, kecuali hanya sebagian kecil saja. Dalam perkembangan selanjutnya, Sirah Nabawiyah berkembang dalam bahasa pengantar yang beraneka. Tak hanya dalam bahasa Arab sebagaimana aslinya, tapi juga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa besar di dunia. Seperti halnya The Life of Muhammad, yang ditulis oleh A. Guilaumi dalam bahasa Inggris. Inilah sumber referensi Sirah Nabawiyah yang diambil oleh YouTube Sunnah Rasul. Mari kita lihat siapa A. Guilaumi. Alfred Guilaumi adalah seorang Arab Kristen Inggris, sarjana Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama dan Islam. Kelahiran, tanggal 8 November tahun 1888, Inggris, Britania Raya. Meninggal, tanggal 30 November tahun 1965. Jadi dasar dari kitab yang disampaikan oleh YouTube Sunnah Rasul ini bukanlah kitab asli Ibnu Ishaq, melainkan kitab yang ditulis ulang oleh non-muslim sehingga keotentikannya tidak dapat dipercaya. Apalagi di dalam video ini penjelasannya banyak disisipkan kebencian-kebencian kreator pada Rasulullah. Dengan membuat adegan-adegan yang tak baik dilihat dan tak bisa dikonfirmasi fakta atau kebenarannya. Yang kedua kita akan meluruskan dan membantah sumber yang digunakan adalah kitab karangan Al-Tabari dengan judul Victory of Islam. Volume 8 dan halaman 149-145. Yang dimana isi dari kisah ini sudah banyak dipelintir dalam video ini sehingga tidak sesuai dengan apa yang digambarkan dan diceritakan dalam kitab ini. Dalam video ini dikisahkan Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami bercerita kepada Abu Qatadah kalau beliau ingin menikah dengan seorang gadis dengan memberi mahar nikah sebesar 200 dirham, namun beliau tak memiliki kesanggupan hal tersebut dan mencoba meminta bantuan pada Rasulullah.
Namun Rasulullah tak bisa membantu dan menyuruh mereka untuk merampok pada kumpulan Bani Jusham yang sedang berkemah. Perbuatan ini terlihat keji dan tidak menggambarkan kebaikan tentang Rasulullah seperti yang digambarkan atau diceritakan pada umumnya, menurut kreator dari channel YouTube Sunnah Rasul ini. Mari kita bahas secara jelas apa yang sebenarnya terjadi. Pertama kita akan cari tahu benarkah Rasulullah menyuruh para sahabat ini untuk merampok Bani Jusham yang hanya sekedar berkemah karena hidup nomaden, ataukah ada hal lain? Mari kita bahas. Dalam video ini dikatakan Bani Jusham bin Muawiyah yang dipimpin oleh Rifa'ah ibnu Qais sedang berkemah dan hidup nomaden. Siapakah Bani Jusham? Bani Jusham adalah kabilah Arab yang menempati Syam bagian selatan dan bagian utara Jazirah Arab pada abad ke-5 hingga ke-8 Masehi, masa Romawi Timur dan awal masa Islam. Di bawah kekuasaan Romawi Timur, kabilah ini menganut agama Kristen, setidaknya di atas kertas, dan ikut berperang melawan kekuatan Muslim dari tahun 629 hingga 637. Jelas di sini kalau Bani Jusham yang dipimpin oleh Rifa'ah ibnu Qais adalah musuh yang ikut memerangi Islam. Sirah mengatakan bahwa orang-orang ini bermaksud untuk berperang melawan utusan atau Tuhan, tetapi informasi ini menyesatkan karena orang-orang Bani Jusham datang ke sana bersama keluarga dan anak-anak mereka, dan tidak membawa banyak senjata untuk menyerang. Jelas bahwa mereka hanya datang ke sana untuk hidup atau menggembalakan ternak mereka karena mereka adalah pengembara. Dalam video ini dikatakan Banu Jusham berkemah dan hanya sekedar tinggal nomaden, tapi faktanya Rifa'ah bin Qais bersama beberapa orang dari kaumnya sebenarnya sedang menghimpun orang Quraisy. Tujuan tidak lain untuk menyerang Rasulullah. Hal ini dijelaskan dalam kitab Ibnu Hisham halaman 149. Maka dari itulah Rasulullah menugaskan sahabat untuk memata-matai gerakan musuh tersebut agar mentiadakan rencana serangan tersebut pada Rasulullah. Adapun harta, ternak seperti onta, kambing, dan lain-lain yang diambil oleh sahabat adalah hal yang wajar karena itu adalah harta rampasan perang pada masa itu. Karena bahasanya harta rampasan perang dan dalam video terlihat seperti perbuatan yang tidak baik, mari kita lihat contoh-contoh bagaimana menyikapi harta rampasan perang dalam agama lain saudara kita. Sebagai contoh, dalam bilangan 31 Alkitab Nasrani, bilangan 31 ayat 25, Tuhan berfirman kepada Musa, bilangan 31 ayat 26, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut, yang berupa manusia dan hewan engkau ini dan Imam Eleazar serta kepala-kepala puak umat itu. Bilangan 31 ayat 27, lalu bagi dualah rampasan itu, kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang, dan kepada segenap umat yang lain. Bilangan 31 ayat 28. Dan engkau harus menghususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni satu dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai dan dari kambing domba. Dan mari kita lihat dalam beberapa ayat lagi. Samuel nomor 15 ayat 3. Jadi, pergilah dan seranglah orang Amalek dan hancurkanlah segala milik mereka. Janganlah tinggalkan sesuatu apapun, bunuh semua orang laki-laki, wanita, anak-anak dan bayi, juga sapi, domba, unta dan keledai. Yosua nomor 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Bayangkan jika ayat-ayat dalam Alkitab tersebut dipelintirkan dalam sebuah video seperti yang dilakukan channel Sunnah Rasul ini, maka bisa saja adegan-adegannya dibuat kejam dan tidak manusiawi. Tapi apakah sekejam itu ajaran Nasrani dalam Alkitab? Tentu tidak, karena dalam pengutipan ayat-ayat tersebut kita mengambil beberapa ayat yang tak dijelaskan konteks awal dan mula kisah dan cerita itu sebenarnya. Jadi apa yang terjadi dalam video channel Sunnah Rasul ini tidaklah benar dan tidak sesuai fakta, karena kreator ini menggunakan ilmu cocok logi untuk mempelintir ayat-ayat maupun kitab-kitab dalam koridor Islam dengan sedemikian rupa. Selanjutnya kita akan meluruskan tentang penjelasan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rizkiku dijadikan di bawah naungan tombakku. Al-Bagawi meriwayatkan di dalam mujamnya secara mursal. Disebutkan tombak dan bukan pedang supaya tidak dikatakan bahwa Nabi mencari rizki dari harta ganimah, tetapi supaya dikatakan bahwa Rasulullah diberi rizki dari harta yang Allah jadikan fai atasnya seperti dari Khaybar dan Fadak. Dan harta fai adalah harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya karena melarikan diri karena ketakutan, berbeda dengan ganimah yang diperoleh dengan perang dan pedang,
dan disebutkan tombak karena dia lebih dekat kepada makna fai, karena musuh akan melihat tombak dari kejauhan sehingga mereka lari ketakutan, sehingga larinya musuh karena bayang-bayang tombak, dan harta yang diambil darinya itulah harta fai yang darinya rizki Nabi diperoleh, berbeda dengan ganimah, karena dia diperoleh tidak lain dengan perang dan pedang. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut bukanlah hidup Rasulullah hanya semata-mata mencari perang untuk hidup, tapi melainkan memang keadaan pada masa itu adalah masa perang baik umat muslim, non-muslim, Romawi, Persia dan lain-lain, guna untuk mempertahankan wilayah dan memperluas wilayah serta menyebarluaskan agama. Itulah informasi yang ingin kami sampaikan dalam video ini. Kami berharap video ini bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa support video ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Konten ini disusun dengan tujuan informatif dan reflektif. Kami selalu mendorong penonton untuk mencari informasi lebih lanjut dari sumber yang dapat dipercaya dan untuk melakukan tindakan yang positif untuk memperbaiki dunia di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.